Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 2 November 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat dokter juga mengatakan kepada Bu Diana bahwa Lula mengalami cedera yang sangat serius. Di sini juga Pak Arman juga sangat geram dan marah banget. Lalu Pak Arman juga langsung mengambil HP dan dia juga menelepon anak buahnya. Pokoknya cari orang yang telah menyakiti putri saya, kata Pak Arman kepada anak buahnya. Singkat cerita, gak lama kemudian datanglah Nana sampai ke rumah sakit dan langsung masuk ke ruang rawatnya Lula. Lalu Nana juga ngomongin Lula sambil mengelus-ngelus pipinya. Lula, kamu itu cepat sadar nak dek, kata Nana kepada Lula. Singkat cerita, Lula juga gak lama kemudian dia juga sadar. Lalu di sini pas Lula sadar, Bu Diana juga sangat senang melihat Lula sudah sadar dari komanya. Lalu Pak Arman juga dia sangat terkejut dan dia juga sangat senang melihat Lula sudah sadar kembali. Lalu Lula juga dia menanyakan kepada Pak Arman, sama Nana kemana Mas Pasha, kata Lula. Lalu Pak Arman juga dia ngomong kepada Lula, udah jangan mikir-mikir Pasha, kamu itu sudah jadi kayak gini tuh gara-gara Pasha, kata Pak Arman kepada Lula. Lalu Nana juga ngomong kepada Pak Arman, maaf Pak Arman, jangan keras-keras kepada Lula. Lalu Pak Arman juga ngomong kepada Nana, saya keras ini bukan jahat nah, saya niat baik kepada Lula, kata Pak Arman kepada Nana. Lalu di sisi lain terlihat Pasha juga cuma bisa nongol dari luar dari pintu ruang rawatnya Lula. Lalu dia juga ngomong sendiri dalam batinnya, maafin saya Lula, kata batinnya Pasha. Tiba-tiba Pak Arman dia melihat Pasha nongol dari depan pintu ruang rawatnya Lula. Di sini juga Pak Arman juga langsung keluar menuju ke Pasha yang ada di luar. Lalu terlihat Pasha yang lagi menjantang di depan pintu ruang rawatnya Lula. Tiba-tiba Pak Arman juga keluar. Lalu di sini Pak Arman juga dia menarik Pasha di bawah dari tempat itu. Dan di sini Pak Arman juga ngomong kepada Pasha, kamu lihat nih, anak buah saya sudah bikin yang telah menyelakai putri saya, dia dibikin babak belur, kata Pak Arman sambil melihatkan foto yang sudah menyelakakan Lula. Dan di sini juga semua juga babak belur oleh anak buahnya Pak Arman. Lalu Pak Arman juga ngomong kepada Pasha, pokoknya makanya jangan macam-macam sama Arman, kata Pak Arman kepada Pasha. Lalu Pak Arman juga sudah ngomong kayak gitu kepada Pasha, dia juga pergi dan masuk lagi ke dalam ruang rawatnya Lula. Lalu terlihat di sisi lain di sini Nana yang keluar dari ruang rawatnya Lula tiba-tiba menerima telepon dari si Alia si Ledatel. Lalu Nana juga sudah tahu maksud si Alia si Ledatel mau video callan dia akan supaya saya sedih. Lalu Nana juga mengangkat dengan sikap tenang. Pas dia lagi video callan sama si Alia si Ledatel, dia tidak sadar bahwa Bu Diana juga memperhatikan dia. Lalu Bu Diana juga dia ngomong dalam batinnya, saya tidak tinggal diam Alia, kata batinnya Bu Diana, saya harus berbuat sesuatu, kata batinnya Bu Diana. Lalu pas Bu Diana lagi melihatin Nana yang lagi video callan dan Nana juga duduk di kursi dan Balia dia dipanggil oleh Bu Diana. Lalu Balia juga dia menghampiri Bu Diana. Di sisi lain di sini Nana yang lagi mengulang sambil duduk sambil melihatin foto yang kiriman dari si Alia si Ledatel, mengiriman foto yaitu Alvin. Nana juga dia sangat sedih. Lalu di sisi lain Bu Diana juga lagi merencanakan sesuatu dan dibantu oleh Balia. Lalu Bu Diana juga dia membisikkan ke telinganya Balia dan Balia juga setuju rencananya Bu Diana. Di sini Bu Diana juga untuk membuat Nana senang dibantu oleh Balia. Singkat cerita, Lula sama Pak Arman juga dia sudah pulang Lula dari rumah sakit dan sampailah ke rumahnya. Lalu di sisi lain Pasha juga ngomong sendiri, maafin saya Lula, saya cuma bisa mengantar ke sini aja, kata Pasha sambil pergi dari gerbang pintu rumahnya Pak Arman. Lalu di sini Pak Arman juga Lula semua Nana dan Dewa juga turun
dan dia juga masuk ke dalam. Lalu Bu Diana juga tidak masuk karena Bu Diana menerima telepon dari Mbak Lia. Lalu Mbak Lia juga dia ngomong kepada Bu Diana, saya sudah tahu di mana si Alia si Atel suka nitipkan bayinya. Dan di sini Mbak Lia juga mengasih tahu kepada Bu Diana, dan Bu Diana juga dia sangat senang mendengar berita itu dari Mbak Lia. Lalu pas dia mau masuk, tiba-tiba Pak Arman keluar menyusul istrinya yaitu Bu Diana. Lalu Bu Diana juga ngomong kepada suaminya, ke Pak Arman, saya minta bantuan Pak Mas Arman, kata Bu Diana. Lalu Bu Diana juga mengatakan semuanya kepada suaminya, dan Pak Arman juga membantunya. Lalu singkat cerita keesok harinya di sini Mbak Lia juga dia pergi ke tempat di mana si Alia si Atel suka nitipin bayinya. Di sini terlihat suster sama si Kehe Tony juga lagi mengasuh Alvin, yaitu bayinya si Alia si Hilet Atel. Lalu Mbak Lia juga dia melihat di pinggir kontrakan si Tony juga ada yang mau dikontrakin. Lalu Bu Diana juga langsung mengontrak rumah itu. Dan ibu yang punya kontrakan juga dia sangat senang langsung dibayar oleh Bu Diana untuk 1 tahun rumahnya. Di sini gak lama kemudian dia keesokannya datanglah anak buahnya Pak Arman, suruhan Pak Arman yaitu perempuan, untuk membantu Bu Diana. Di sini juga rumah ini dibikin toko susu Bunda. Singkat cerita jadilah rumah ini jadi toko susu Bunda karena sudah dikontrak oleh Bu Diana untuk Nana. Dan di sini Bu Diana juga ngomong kepada Mbak Lia, kamu sekarang jemput Nana bawa ke sini, kata Bu Diana sambil tersenyum kepada Mbak Lia. Singkat cerita Mbak Lia juga dia pergi dari tempat itu untuk menyusul Nana di perusahaan Cahaya Nanda. Pas di sini Nana juga lagi melihatin Jihan yang lagi mendekorasi untuk acara akekahnya bayinya si Alia si Hilet. Lalu Mbak Lia juga dia membawa Nana pergi dari tempat itu. Singkat cerita Nana juga sampailah ke tempat tujuan naik taksi. Lalu Nana juga turun dari taksi itu sambil Nana juga menyamar. Di sini Nana juga pas turun dia ngomong kepada Mbak Lia, saya tidak nyaman kalau kayak gini, kata Nana kepada Mbak Lia. Lalu Mbak Lia juga ngomong kepada Nana, kamu lihat ke sana, kata Mbak Lia. Singkat cerita di sini Nana juga sangat senang karena di depan yang dilihat itu adalah Alvin, yaitu bayinya si Alia si Hilet. Singkat cerita dia juga masuk di mana toko yang sudah dikontrak oleh Bu Diana, dan di sini juga Bu Diana Mbak Lia juga ngomong kepada Nana. Pas dia lagi ngobrol, tiba-tiba dari belakang datang Bu Diana. Lalu Nana juga menengok ke belakang, dia juga sangat kaget ada Bu Diana di tempat itu. Lalu Nana juga membuka kacamata, dan di sini Bu Diana juga ngomong kepada Nana, ini semua untuk kamu, nah, kata Bu Diana sambil dia mewek. Lalu Nana juga langsung dipeluk Nana sama Bu Diana karena kasih sayang orang tua itu memang benar-benar kuat. Lalu Nana juga tidak sadar dia memanggil Bu Diana dengan panggilan Mama. Di sini Bu Diana juga sangat kaget dan senang. Lalu Nana juga dia ngomong lagi kepada Bu Diana, bagaimana Bu kalau saya memanggil ibu bukan ibu tapi Mama, kata Nana. Di sini Bu Diana juga sangat terharu, dia juga langsung nangis lagi dan memeluk Nana. Lalu di sini terlihat Bu Diana juga dia memeluk Nana dengan penuh kasih sayang. Lalu di sisi lain terlihat si Kehe Tony dia lagi ngobrol sama suster. Lalu suster juga dia ngomong kepada si Kehe Tony, Mas, kita tidak perlu jauh-jauh untuk membeli susu untuk Alvin, kata suster kepada Tony. Sekarang dekat, kita ke sana yuk, kata suster kepada si Kehe Tony. Singkat cerita si Kehe Tony juga sama suster juga pergi ke tokonya Nana. Di sini Nana juga lagi duduk dan suster ini nanya kepada Nana, saya mau beli susu Bu. Tapi dengan sigap anak buahnya Bu Diana datang menghampiri suster itu. Lalu anak buahnya Bu Diana juga ngomong kepada suster ini yang membawa bayinya si Alia si Atel. Lalu di sini dia juga ngomong, kalau ibu mau nitipin bayi nggak apa-apa, di sini aja, kata karyawannya Bu Diana. Lalu di sini suster juga dia ngomong kepada si Kehe Tony, kita bisa dinner kalau bayi bisa dititipin di sini, kata suster kepada si Kehe Tony.
Lalu di sini suster juga menitipkan bayi di toko itu kepada Nana. Di sini Nana juga sangat senang dan si Tony juga dia pergi sama suster itu untuk dinner. Lalu Nana juga membawa Alvin ke dalam. Lalu Nana juga dia sangat senang ketitipan Alvin dan dia terasa air matanya nyakcalakan karena pipi sambil memandang Alvin. Alvin juga sangat nyaman sama Nana karena dia itu adalah anaknya Nana. Di sini Nana juga ngomong dalam batinnya, kenapa saya itu kuat banget ikatan batin sama Alvin ini, kata batinnya Nana. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 2 November 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lowati soledat karena Mimin sudah mudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.